Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Soehartoyo bersama dengan ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai luas kerucut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang berupa kerucut. Misalnya seperti caping, kemudian seperti contong es krim dan sebagainya. Berarti kalau kita belajar mengenai luas kerucut, tentu ada manfaatnya yang sangat besar. Oleh karena itu, kita ikuti pelajaran berikut ini yuk. Yang pertama, kita akan membahas lingkup materinya dulu. Bahwa nanti kita akan belajar mengenai yang pertama, itu adalah jaring-jaring kerucut. Yang kedua, luas limut kerucut. Yang ketiga, hubungan antara jari-jari, tinggi kerucut, dan garis pelukis kerucut. Yang keempat adalah luas sisi kerucut. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah siswa mengamati video pembelajaran ini, diharapkan nanti siswa dapat satu, menghitung luas limut kerucut dengan benar. Yang kedua, menghitung luas kerucut dengan benar. Yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas kerucut dengan tepat. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas kerucut dengan benar. Baiklah, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar berikut. Perhatikan gambar topi ulang tahun yang terbuat dari kertas di samping. Ada pertanyaan, bagaimanakah cara menghitung kebutuhan kertas minimal yang digunakan untuk membuat topi ulang tahun tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, marilah kita ikuti dulu proses pembelajaran berikut. Yang pertama kali kita akan membahas mengenai jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kerucut. Jika gambar kerucut ini kita bedah, maka akan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ada bagian selimut kerucut. Bagian yang kedua adalah bagian alas kerucut. Di sini selimut kerucut itu nanti berupa juring lingkaran, sedangkan alasnya berupa lingkaran. Inilah wujud dari jaring-jaring kerucut. Materi berikutnya adalah luas selimut kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kerucut. Dan yang ini adalah gambar juring lingkaran. Kalau kita berbicara mengenai selimut kerucut, berarti tidak ada alasnya. Seandainya kita buka dari kerucut ini, maka akan menjadi sebuah juring lingkaran. P di sini merupakan titik puncak kerucut, tetapi begitu ada di sini, ini merupakan titik pusat dari juring lingkaran ini. Kemudian R adalah jari-jari alas kerucut, sedangkan S di sini sebagai garis pelukis, kalau di sini menjadi jari-jari dari juring lingkaran. Berarti ada hubungan antara panjang busur pada juring lingkaran dengan keliling alas kerucut. Dan hubungannya adalah panjang busur juring lingkaran sama dengan keliling alas lingkaran.
Dan demikian bisa kita tulis panjang busur juring lingkaran sama dengan keliling alas kerucut. Berarti sudut pusat per 360 derajat kalikan 2 ps itu sama dengan 2 PR. Kemudian bisa kita tulis sudut pusat A derajat per 360 derajat sama dengan 2 PR per 2 PS. Kalau kita sederhanakan 2Pi dengan 2Pi kita sederhanakan, berarti tinggal R per S. Maka dapat ditulis A derajat per 360 derajat sama dengan R per S. Selanjutnya, luas limit kerucut itu kan sama dengan luas juring lingkaran. Berarti luas limit kerucut dapat ditulis A derajat per 360 derajat kali PS kuadrat. A derajat per 360 derajat kita ganti dengan R per S dikali PS kuadrat. Disederhanakan S-nya sehingga menjadi Pi kali R kali S. Dengan demikian, jadi rumus luas limit kerucut adalah L sama dengan Pi R S. Materi berikutnya adalah hubungan antara garis pelukis, garis tinggi, dan jari-jari pada kerucut. Pada gambar ini, bahwa S adalah garis pelukis, sedangkan T sama dengan tinggi kerucut, R sama dengan jari-jari kerucut. Tinggi, garis tinggi ini selalu tegak lurus dengan semua garis yang ada pada alas kerucut, termasuk garis R. Garis tinggi, garis R, dan garis S manakala dijadikan satu, ini akan menjadi segitiga siku-siku. Dengan demikian, S, T, dan R merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan S sebagai sisi miring. Sehingga berlaku rumus Pythagoras. Maka dapat ditulis S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Inilah hubungan antara garis pelukis, garis tinggi, dan jari-jari pada kerucut. Dapat ditulis S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Berikutnya kita akan membahas mengenai luas kerucut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kerucut, yang mana jaring-jaringnya adalah seperti ini. Jaring-jaring ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian juring dan bagian alas. Kalau kita perhatikan secara khusus tentang jaring-jaring kerucut tadi, maka bagian yang juring ini merupakan luas limit kerucutnya. Berarti juring ini luasnya adalah PRS. Sedangkan bagian lingkaran ini merupakan luas alasnya. Berarti luas alasnya adalah PR kuadrat. Dengan demikian, berarti luas kerucut terdiri dari dua bagian, yaitu luas selimut kerucut dan luas alas kerucut. Sehingga luas kerucut itu dapat ditulis dengan menggabungkan antara luas selimut dengan luas alas. Dengan demikian, luas seluruh sisi kerucut dapat kita tulis L sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS sama dengan PR kali R plus S. Yang mana S-nya dapat kita cari dengan S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T
kuadrat. Sebagai catatan, luas sisi kerucut sama dengan L sama dengan pi RS ditambah PR kuadrat, atau L sama dengan pi R kali R plus S. Dengan catatan R sama dengan jari-jari kerucut dan S sama dengan panjang garis pelukis. Contoh soal. Untuk lebih memahami permasalahan ini, marilah kita perhatikan contoh soal-soal berikut. Contoh yang pertama. Tentukan luas selimut kerucut pada gambar di samping. Di sini ada gambar kerucut di mana tingginya adalah 12 cm dan jari-jarinya 5 cm. Penyelesaiannya diketahui bahwa R sama dengan 5 cm. Di sini ya. Kemudian T-nya sama dengan 12 cm. Nih. Berarti S-nya belum diketahui. Kita cari dulu S-nya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. S kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. S kuadrat sama dengan 169. S sama dengan akar 169, berarti S-nya sama dengan 13. Jadi panjang garis pelukisnya ini adalah 13 cm. Luas selimut kerucut sama dengan PRS. P-nya kita ganti dengan angka 3,14. R-nya diganti dengan 5, S-nya diganti dengan 13, sehingga menjadi 3,14 kali 5 kali 13. Sama dengan lagi 3,14 kali 65 sama dengan 204,1. Jadi luas selimut kerucut pada gambar tadi adalah 204,1 cm persegi. Contoh nomor 2. Perhatikan gambar ini. Ada sebuah gambar kerucut di mana jari-jarinya 10 cm, garis pelukisnya 26 cm. Pertanyaannya, tentukan luas kerucut pada gambar di samping. Dari gambar ini dapat ditulis dengan diketahui bahwa R-nya sama dengan 10 cm, S-nya sama dengan 26 cm. Luas kerucut sama dengan PR kali R plus S. P-nya kita ganti dengan 3,14, R-nya diganti dengan 10, S-nya diganti dengan 26. Sehingga bisa ditulis 3,14 kali 10 kali 10 ditambah 26. Berarti menjadi 31,4 kali 36. Hasilnya adalah 1130,4 cm persegi. Jadi luas kerucut dari gambar ini adalah 1130,4 cm persegi. Sekarang kita perhatikan contoh nomor 3. Tinggi sebuah kerucut adalah 12 cm. Jika panjang jari-jari alasnya 5 cm dan pi sama dengan 3,14, hitunglah luas sisi kerucut tersebut. Jawab. Sebaiknya kita buat ilustrasinya dengan gambar sederhana seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa ada kerucut dengan tinggi 12 dan jari-jari 5 cm. Berarti dapat diketahui bahwa R sama dengan 5 cm dan T sama dengan 12 cm. S-nya belum ada, kita cari dengan rumus. S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti ditulis S sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti S sama dengan akar 144 ditambah 25
berarti S sama dengan akar 169. Hasilnya 13. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 13 cm. Selanjutnya dapat kita tulis yaitu bahwa R-nya sama dengan 5 cm, S-nya 13 cm, dan B-nya 3,14. Berarti luas kerucut dapat kita tulis PR kali R plus S. 3,14 kali 5 kali 5 plus 13 sama dengan 15,7 kali 18 sama dengan 282,6 cm persegi. Jadi luas kerucut dari soal tadi adalah 282,6 cm persegi. Contoh yang nomor 4. Seorang pengrajin topi mendapat pesanan untuk membuat 50 topi dari kertas berbentuk kerucut. Seperti gambar di samping. Ini gambarnya. Pertanyaannya, tentukan A. Luas topi, B. Luas kertas minimal yang dibutuhkan. Coba kita perhatikan gambarnya dulu. Di sini berarti dari gambar ini dapat kita ketahui jari-jarinya 12, panjang garis pelukisnya 20 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita ikuti. Jadi dapat ditulis dalam penyelesaian dengan cara diketahui R sama dengan 12 cm, S sama dengan 20 cm, dan P kita ambil nilai 3,14. Yang A, luas topi sama dengan luas selimut kerucut. Sebab apa? Sebab topi itu tidak mempunyai alas. Sehingga luas topi dapat ditulis sama dengan PRS, sama dengan 3,14 kali 12 kali 20 sama dengan 3,14 kali 240 sama dengan 753,6 cm persegi. Ini luas satu topi. Yang B, luas kertas minimal yang dibutuhkan sama dengan 50 kali 753,6. Kenapa kok 50? Karena tadi topinya ada 50. Sama dengan 37.680 cm persegi. Demikian yang bisa saya sampaikan materi mengenai luas kerucut. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.